Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa lagi Bapak dan Ibu Saudara dalam waktu teduh bersama edisi Minggu 13 Februari 2022. Bacaan kita Lukas 11 ayat 24 sampai 28. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu kami bersyukur pagi ini dalam Minggu Raya. Tuhan melayakkan kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati hari ini. Dan sebentar kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Buka pikiran-pikiran kami ya Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat menangkap dan mengerti apa isi hati Tuhan lewat firman Tuhan pagi ini, dan menjadi kekuatan, pedoman, dan pegangan kami hari ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 28. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Tema kita hari ini, berbahagia karena mendengar firman. Sahabat terkasih Kristus, ada banyak alasan orang berbahagia dalam hidupnya. Ada yang berbahagia karena mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, hasil panen melimpah, naik kelas, mobil baru, rumah baru, sembuh dari sakit, dan sebagainya. Ada juga orang yang berbahagia karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan sosok yang dipuja dan diidolakan banyak orang, seperti keluarga artis, pemerintah, pemain sepak bola, dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan itu? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kebahagiaan yang bukan tergantung pada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Siapapun yang dekat dengan Tuhan dan mendengar firman-Nya akan disebut berbahagia. Hal itu jelas ketika Tuhan Yesus tidak memberi perhatian lebih pada ibu dan saudaranya, melainkan kepada mereka yang mendengar firman Tuhan. Tetapi bukan hanya sebatas mendengar firman itu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan ini. Hal itu digambarkan Tuhan Yesus melalui suatu perumpamaan rumah yang bersih tersapu. Bukan berarti suci dan tak bernoda, melainkan rumah yang kosong tanpa firman. Atau dengan kata lain, hati yang kosong akan firman Tuhan. Sehingga iblis suka dekat dan senang berada di dalamnya. Jika mereka mendengar firman dan menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan, maka mereka disebut orang yang berbahagia. Demikian pula kita sekalian. Jika kita ingin disebut orang berbahagia, maka sepatutnya kita mendengar dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, melainkan melakukannya dalam hidup setiap hari. Sehingga kita semua disebut orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan bagi kami. Ketika pagi hari ini, kami mendengarkan firman, kami bisa mampu memahami dan melakukannya dengan baik. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pelaku-pelaku kebenaran Tuhan hari ini dan seterusnya.
Dan sungguh-sungguh kami menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Berkatilah pesiaran hidup kami hari ini, keluarga kami dan jemaat-Mu. Dalam bekerja, berusaha, beraktivitas, melakukan setiap tanggung jawab. Kami yakin penolong kami adalah Tuhan satu-satunya. Demikian pun kami yakin kami dijauhkan dari gangguan-gangguan. Kami mendoakan ibadah yang dilaksanakan hari ini, Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor, berkati pelayanan-pelayanan dilakukan dalam ibadah live streaming, jemaat-Mu di rumah masing-masing, dan pelayanan ibadah dilakukan dari gedung gereja di masa pandemi COVID-19 varian Omicron. Biarlah kami tetap menjaga protokol kesehatan, dan Tuhan berkati setiap jaringan untuk terhubung satu dengan yang lain jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa, ya Bapa pemerintah kami, anugerahi hikmat, kearifan, kekuatan, mengayomi, melindungi bangsa dan negara ini, melaksanakan program-program mereka, dan melakukan apa yang terbaik demi bangsa dan negara. Teristimewa dalam menghadapi dan mengatasi wabah COVID-19 varian Omicron. Berkati pemerintah cepat mengatasi wabah ini dan wabah berlalu dari hidup kami. Berkati umat-Mu. Mungkin ada yang sakit, jamah dan sembuhkan ya Bapa. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, teguhkan mereka. Yang mengalami goncangan, kesulitan, pergumulan, tekanan-tekanan hidup, teguhkan, kuatkan dan pegang tangan mereka dan memiliki harapan yang kuat pada Tuhan. Orang tua kami menikmati hari tua, diberkati Tuhan dalam masa-masa tua mereka dan menikmati masa-masa pensiun. Berkati yang berulang tahun hari ini, berkati yang berhasil dalam berbagai segi kehidupan, sempurnakan syukur mereka. Inilah doa kami bersama, inilah syukur dan pujian kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua.